Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, persidangan kasus pembunuhan Yosua masih bergulir di meja hijau. Ada begitu banyak teka-teki yang muncul semenjak kasus ini diungkap ke publik. Salah satunya adalah peristiwa di rumah Sambo di Magelang yang dianggap menjadi pemicu tragedi pembunuhan ini. Namun hingga saat ini, apa yang terjadi di Magelang masih tampak samar-samar. Namun ada satu adegan yang muncul dalam eksepsi Sambo yang dianggap bisa membuka tabir peristiwa itu, yaitu ucapan Putri Chandrawati ke Yosua. Ucapan Putri itu pun muncul dalam eksepsi Putri Chandrawati. Dalam nota keberatan yang disampaikan pengacara Sambo Senin lalu, jaksa penuntut umum tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Lebih-lebih peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Selain itu, Sambo menganggap dakwaan jaksa dibuat hanya berdasar pada keterangan satu saksi, yaitu Barada Eliezer atau Obrigor Libel. Sementara keterangan saksi lainnya diabaikan, sehingga menurut Sambo, jaksa dalam menyusun dakwaan ini hanya berdasarkan asumsi semata. Sama halnya dengan pengajuan nota keberatan Putri Chandrawati, tim kuasa hukum menilai jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa secara utuh. Terutama kronologi kejadian di rumah Magelang yang jadi motif latar belakang pembunuhan. Dakwaan tidak menyampaikan keterangan dari Kuat dan Susi, sehingga dianggap tidak utuh dan lengkap. Pengacara Putri juga menyatakan jaksa tidak menjelaskan secara rinci apa posisi Putri dalam perbuatan yang didakwakan. Sebaliknya, tim kuasa hukum Putri Chandrawati sengaja mengangkat kronologi peristiwa di Magelang, yaitu momen ketika Putri Chandrawati meminta Ricky Rizal memanggil Yosua. Menurut penasehat hukum, ada percakapan 15 menit antara Yosua dan Putri Chandrawati di Magelang. Dalam eksepsi disebutkan, Putri Chandrawati meminta Brigadir Yosua untuk mengundurkan diri. Lalu turun ke lantai 1 rumah Magelang dan memanggil Nofriansyah Yosua Huta Barat sambil bertanya, "Ada apa, Yos?" Dan dijawab oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu bang, kenapa Kuat marah sama saya." Selanjutnya Ricky Rizal Wibowo membawa Nofriansyah Yosua Huta Barat ke kamar saksi Putri Chandrawati dan menunggu di dekat pintu kasa agar tidak terjadi keributan. Saksi Putri Chandrawati mengatakan kepada Nofriansyah Yosua Huta Barat, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Kemudian Nofriansyah Yosua Huta Barat keluar kamar sambil menangis dan turun bersama Ricky Rizal Wibowo. Ya, kronologi peristiwa pembunuhan Yosua terlihat jelas perbedaannya antara yang ditulis dalam dakwaan dan eksepsi. Beberapa kali jaksa menyebutkan bahwa terdakwa dengan tenang merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Mulai dari peristiwa di Magelang hingga eksekusi di rumah dinas Duren 3. Frasa dengan tenang diucapkan jaksa hingga beberapa kali untuk memperkuat dakwaan bahwa pembunuhan terhadap Yosua dilakukan dengan perencanaan. Sebaliknya, pengacara Sambo justru menekankan bahwa Sambo mendasari perbuatannya lantaran emosi setelah mengetahui istrinya dilecehkan. Dan bila pengacara Sambo mampu meyakinkan majelis hakim bahwa tindakan Sambo berdasarkan pada emosi semata, maka tuntutan terhadap Sambo akan turun menjadi pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana. Sangkaan primer pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana bisa bergeser ke pasal 338 KUHP mengenai kehilangan nyawa orang lain yang artinya hukumannya lebih ringan. Bahkan bila Sambo dijerat pasal berlapis pun hukumannya akan kurang dari 20 tahun. Dan saudara, perang opini antara jaksa serta kuasa hukum Sambo juga menyoroti soal perintah penembakan yang dilakukan Sambo kepada Eliezer. Pihak pengacara mengklaim Sambo hanya memerintahkan untuk menghajar Yosua dan bukan menembak. Sementara jaksa dalam dakwaan menyatakan Eliezer menuruti perintah Sambo untuk menembak Yosua. Menyampaikan kalau sebenarnya Freddy Sambo itu tidak memiliki niat untuk membunuh. Tapi
dilakukan pembunuhan. Nah, ini justru mau menghilangkan makna di pasal 55 yang mengatakan bahwa orang yang menganjurkan untuk melakukan niat jahatnya adalah contohnya tadi dikatakan sebagai menghajar, lalu diinterpretasikan sebagai membunuh, maka kemungkinannya nanti dia ingin melepaskan diri dari adanya rencana pembunuhan dan pembunuhan itu sendiri. Perang opini juga terjadi terkait ada tidaknya pelecehan seksual. Bila jaksa tidak mengungkapkan adanya peristiwa kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang, sebaliknya, dalam nota keberatan, Putri mengaku dilecehkan Yosua saat berada di rumah Sambo di Magelang. Beberapa perbuatan tak pantas dilakukan, hingga akhirnya Kuatmaruf memergoki Yosua keluar dari kamar Putri sambil mengendap-endap. Bahwa fakta terdakwa Putri Chandrawati ditemukan tergeletak dengan posisi kepala di tempat pakaian kotor di depan kamar mandi oleh saksi Susi dan saksi Kuatmaruf tidak diuraikan dalam dakwaan. Padahal fakta tersebut merupakan fakta yang krusial dan akan berkaitan dengan rangkaian peristiwa lainnya. Poin 66, bahwa sebagaimana yang termuat dalam keterangan BAP saksi Kuatmaruf dan saksi Susi yang menyatakan bahwa A. Melalui jendela kaca teras depan rumah ke arah anak tangga, saya melihat Nofriansah Yosua mengendap-endap menuruni tangga seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Sementara dari luar pengadilan, tim penasihat hukum keluarga Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, membantah keras tuduhan pelecehan seksual dilakukan Brigadir Yosua. Kan dia bilang pelecehan seksual atau pemerkosaan kan di Duren 3. Ya. Di Duren 3 sudah saya patahkan, sudah SP3. Ya. Enggak jadi deh. Di Duren 3 tanggal 8 pindah aja deh ke ke Magelang tanggal 4 katanya. Yakin tanggal 4? Yakin katanya. Saya buka semua percakapan tanggal 4. Dia puji-puji prianya almarhum. Luas banget, hebat banget, multi talenta, mau bingung gaji berapa. Ada nggak wanita habis diperkosa puji-puji prianya? Kan aneh. Di mana-mana wanita yang diperkosa itu trauma dan benci kepada pelakunya. Ini kok dia suka banget dipuji-puji sampai dipotret lagi menyetrika baju anaknya yang lambang OSIS itu. Kemudian tanggal 7 sampai tanggal 8 mereka masih hidup bersama di rumah itu bersama ajudan lain. Kok habis diperkosa masih tidur bersama? Berarti kan dia tidak takut. Ciri-ciri diperkosa tadi apa? Takut dan trauma. Harusnya panggil polisi dong. Tangkap nih aku diperkosa. Sementara itu hari ini, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak nota keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. Jaksa mengklaim dakwaan yang telah dibacakan kemarin telah memenuhi unsur formal dan material. Perang opini yang bergulir antara jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa masih belum mengerucut. Kini majelis hakim harus mempertimbangkan secara cermat pendapat siapakah yang akan diterima. Semua jawabannya akan kita nantikan pada sidang putusan sela Rabu mendatang.